Yayasan Nurani Dunia dan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, telah bekerja sama menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan transformasional bagi generasi muda, khususnya para calon pegawai LPS, pada tanggal 22 hingga 28 Januari 2024, dengan bertempat di Jakarta, Tangerang Selatan dan di Kampung Ilmu, Purwakarta. Pelatihan ini didasari oleh pemikiran tentang pentingnya generasi muda menyiapkan diri menjadi pemimpin transformasional di era perubahan. Penyiapan pemimpin transformasional diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan struktural yang terjadi saat ini, yaitu perubahan menuju bentuk masyarakat, yang oleh Alvin Toffler disebut sebagai masyarakat super-industrial, yang dipenuhi beragam ketegangan dan disrupsi kehidupan. Saat ini, derap perubahan yang terjadi akibat revolusi komunikasi dan informasi semakin nyata. Realitas sosial telah berubah drastis sejalan dengan munculnya beragam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Kedepan, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila kecerdasan buatan atau artificial intelligence beroperasi penuh. Otomatisasi dan digitalisasi di semua elemen kehidupan diperkirakan akan mengubah total tatanan sosial. Sementara dampak revolusi komunikasi dan informasi semakin nyata, dampak gelombang revolusi industri yang datang sejak abad ke-18, kini menempatkan kita pada persimpangan jalan. Proses industrialisasi yang semula diharapkan akan memberi kemakmuran secara penuh, ternyata memunculkan masalah baru berupa ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Akibat keadaan ini, respon cepat sangat diperlukan. Beragam upaya penyelamatan sosial dan lingkungan harus segera ditumbuhkan, bila kita ingin selamat. Untuk itu, kini kita membutuhkan cara pandang baru dalam menatap masa depan. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin baru, yakni pemimpin-pemimpin transformasional yang tak hanya mampu memahami masalah, namun juga memecahkan masalah. Di tengah kondisi yang semrawut, kepemimpinan transformasional diperlukan karena kita membutuhkan kepemimpinan yang didasari idealisme dan motivasi tinggi, memiliki integritas dan kapasitas, mampu berpikir kritis, serta mampu merespon tantangan sosial dan lingkungan yang kita hadapi. Atas dasar inilah, Yayasan Nurani Dunia bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan transformasional ini. Para peserta pelatihan berpikir dengan berdialog intensif dengan para akademisi lintas disiplin ilmu yang memahami beragam masalah yang kita hadapi. Dalam pembukaan pelatihan kepemimpinan ini, Imam B. Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia memperkenalkan paradigma baru yang beliau namai, paradigma Human Eco-Happiness. Menurutnya, seorang pemimpin transformasional selain harus dibekali dengan kualitas kepribadian yang baik, juga harus dibekali kemampuan untuk membangun tatanan organisasi sosial dan lingkungan baru. Ini penting karena perubahan hanya akan terjadi jika muncul para pemimpin berintegritas, yang memiliki kapasitas memahami berbagai persoalan, dan mampu mendorong tumbuhnya tatanan sosial dan lingkungan sehat. Keberadaan aktor dan struktur sosial yang baik menjadi prasyarat terjadinya perubahan. Diskusi ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Profesor Korina D.S. Rianto Putra, ahli psikologi industri dan organisasi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dengan menekankan pentingnya membangun kualitas pribadi pemimpin yang tangguh dalam mengembangkan organisasi sosial. Untuk memperluas wawasan, diskusi diperluas dengan membahas pentingnya membangun struktur organisasi birokrasi yang baik. Seorang ahli di bidang kebijakan publik dan reformasi birokrasi, Profesor Eko Prasojo dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, secara langsung memimpin diskusi ini. Pada saat bersamaan, diskusi dipadukan dengan Bivitri Susanti, seorang akademisi dan aktivis hukum dari Sekolah Tinggi Hukum, STH, Indonesia, Jentera, untuk membahas pentingnya membangun struktur hukum yang responsif dalam mendukung tumbuhnya kepemimpinan transformatif. Dalam pelatihan ini, disadari sepenuhnya bahwa lahirnya seorang pemimpin transformasional harus dilengkapi dengan merancang visi inovatif yang mampu menjangkau kebutuhan hidup di masa mendatang. Untuk itu, Profesor Mohamed Ali Berawi, seorang akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan juga kini menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Ibu Kota Nusantara, IKN, memberi contoh dengan memaparkan rencana pembangunan ibu kota negara sebagai kota pintar atau smart city.
Kemudian, diskusi dilengkapi dengan paparan Profesor Damayanti Bukhori dari Universitas IPB yang membahas pentingnya, merancang dan membangun struktur lingkungan hidup inovatif dalam mendukung tumbuhnya kepemimpinan transformatif. Pandangan para akademisi terkemuka di Indonesia sangat penting untuk didengar para peserta pelatihan agar mereka mendapat wawasan pemikiran ilmiah terkini yang luas. Namun demikian, yang juga dibutuhkan para calon pemimpin transformasional tak hanya pemikiran semata, tetapi juga contoh-contoh nyata aksi perubahan. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini, para peserta dipertemukan dengan para praktisi atau champions perubahan terkemuka di negeri ini, yang sepak terjangnya telah menghasilkan karya-karya nyata. Untuk itu, hadir dalam pelatihan ini para tokoh perubahan seperti Ignatius Jonan, mantan Dirut PT KAI 2009-2014 dan Menteri Perhubungan 2016-2019, dan Sugeng Priyono, mantan Vice Presiden dan Corporate Secretary PT KAI, untuk bercerita tentang pengalaman mereka dalam mendorong perubahan tatanan organisasi dan pelayanan publik pada PT Kereta Api Indonesia. Dalam dialog dijelaskan bagaimana proses transformasi organisasi PT Kereta Api Indonesia dalam mendorong perbaikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna transportasi kereta api. Selain itu, dalam pelatihan ini juga hadir seorang musisi, pengusaha dan mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, yang memaparkan pengalamannya mendorong industri kreatif di Indonesia. Juga hadir Andi F. Noya, wartawan dan pewara televisi terkemuka di Indonesia, untuk bercerita tentang pengalamannya berkenalan dengan para aktor perubahan. Itulah julukan pada Maria Lureta. Namanya lagi sakit kan jangan, gitu ya. Lihat nih, ada seekor kuda yang dinaiki oleh pangeran. Yang tak kalah menarik, juga kehadiran Muhammad Awam Prakoso, seorang pendidik dan pendongeng kreatif yang telah berhasil membangun lebih dari 200 komunitas pendongeng di Indonesia, dan Ahmad Fuadi, seorang novelis yang salah satu bukunya, Negeri Lima Menara, telah difilmkan dan memberi inspirasi secara luas. Pertemuan dan dialog dengan para praktisi terkemuka dilengkapi dengan kehadiran wirausahawan sosial muda, pendiri Rumah Mokaf Banjarnegara, Riza Azumar Rida Azra. Pendiri Kampung Marketer Purbalingga, Novi Bayu Darmawan. Transformative leaders selama. Serta champion lingkungan pendiri Parompong Rolet, Bandung, Randy Aditya Wahid. Kita jadiin bahan bangunan atau mau kita buang ke sungai? Peserta pelatihan berkesempatan diskusi interaktif bersama Wali Kota Bima Arya untuk mendiskusikan tantangan, kebijakan, dan perubahan yang telah dilakukan di wilayah Bogor. Melalui diskusi ini, peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan praktis yang dapat diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan transformatif di berbagai bidang. Pelatihan kepemimpinan transformasional diakhiri dengan program turun lapang selama 3 hari, untuk melakukan experiential learning, melalui interaksi langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tengah bergulat melakukan perubahan, seperti para pendidik di komunitas Sekolah Dasar Negeri Pondok Kacang Barat 03, Tangerang Selatan, dan juga komunitas Kampung Ilmu di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Melalui program turun lapang ini, para peserta dilatih untuk meningkatkan kepedulian, melakukan observasi langsung tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, dan belajar merumuskan solusi inovatif atas masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi. Waktu 1 minggu terasa terlalu singkat untuk menyiapkan kader-kader muda pelaku perubahan. Namun kita berharap semoga melalui pelatihan ini, akan tumbuh cikal bakal pemimpin-pemimpin transformatif dari generasi muda yang mampu mendorong perbaikan sosial dan lingkungan, dan menjawab tantangan zaman. Kita seringkali bicara betapa pentingnya generasi muda untuk menjadi pemimpin. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita mau investasi untuk generasi muda? Dan pelatihan pada hari ini menunjukkan bahwa Yayasan Nurani Dunia dan LPS serius untuk membangun generasi mudanya, yaitu dengan cara memberikan investasi yang terbaik untuk mereka.